Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Life Generation, HUHA, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Lukas 6 ayat 40. Lukas 6 ayat 40 berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Saudara, waktu saya masih duduk di bangku SMA, kira-kira pada tahun 80 akhir dan awal 90-an, ada majalah dengan rubrik serupa tapi tak sama. Dalam rubrik tersebut, kita diminta untuk mengamati dan membedakan beberapa gambar yang sepertinya mirip tetapi sesungguhnya berbeda. Tanpa pengamatan yang dalam dan teliti, mustahil kita dapat menemukan perbedaan dari gambar-gambar tersebut. Karena memang keduanya benar-benar mirip, meskipun keduanya benar-benar tidak sama. Nah, firman Tuhan di atas berbicara tentang seorang murid Kristus. Ia memang tidak akan lebih daripada gurunya, yaitu Kristus. Tetapi ketika kita telah tamat dalam pelajaran kita, maka kita akan menjadi sama dengan guru kita. Itu artinya ketika kita mengaku sebagai murid Kristus, kita akan terus-menerus belajar untuk mengikuti pelajaran dari sang guru dan meneladani apa yang guru kita ajarkan. Karena itu, makin lama dan makin dalam kita belajar akan Kristus, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan Dia. Sehingga dunia akan semakin sulit untuk menemukan perbedaan kita yang adalah murid Kristus dengan guru kita. Karena tentunya semakin kita punya pengalaman berjalan dengan sang guru kita, maka karakter kita juga akan semakin serupa dengan Dia. Namun sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Dunia seringkali sulit menemukan persamaan kita dengan Kristus. Mengapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, bisa jadi sesungguhnya kita bukanlah murid Kristus. Sebab kata murid dalam Lukas 6 ayat 40 itu sesungguhnya memiliki arti talmid, yang berarti pikiran dan mata kita tertuju kepada sang guru. Karena talmid atau murid adalah orang yang memang memfokuskan diri pada apa yang diajarkan oleh gurunya dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meniru atau menjadi serupa dengan gurunya. Kata Yunani yang sama dengan talmid adalah matetes. Sama seperti talmid, kata matetes digunakan oleh Perjanjian Baru untuk merujuk para murid Yesus yang hidup menyerupai Kristus. Itulah sebabnya para murid di Antiokhia untuk pertama kali disebut Kristen. Mengapa? Karena mereka hidup meniru atau berusaha untuk menyerupai sang Kristus. Kisah Rasul 11 ayat 26. Jadi kalau hidup kita semakin hari tidak semakin serupa dengan Kristus, maka kita bukanlah murid. Mari kita cek and recheck hidup kita. Apakah kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus dalam hal pengampunan, dalam hal kerendahan hati, dalam hal mengasihi, dalam hal penguasaan diri, dan lain sebagainya. Jika hidup kita masih sama seperti sebelum kita mengenal Kristus, artinya kita tidak pernah menjadi murid Kristus. Yang kedua, hidup bergaul dengan dunia. Mereka ini adalah orang yang tidak pernah bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, baik melalui firman maupun doa. Karenanya, panca indera kita tidak lagi sensitif terhadap kehendak Allah. Akibatnya, karakter hidup kita
diasah dan dibentuk oleh nilai-nilai dunia ini. Karena itu, tidaklah mengherankan bila karakter yang menempel dalam hidup kita bukanlah karakter Kristus, melainkan karakter dunia ini. Atribut boleh saja Kristen, bahkan mungkin memakai kalung salib dan aksesoris kekristenan. Tetapi jika karakter kita tidak mencerminkan Kristus, sama artinya kita adalah anti daripada Kristus itu sendiri. Nah, mari kita cek and recheck kembali hidup kita. Mana yang lebih banyak membentuk karakter kita? Nilai-nilai dari firman Allah kah? Atau justru nilai-nilai dari dunia ini? Yang ketiga, sangat mungkin kita bukanlah orang-orang pilihan Allah. Ingat, menjadi Kristen itu bukan pilihan kita, melainkan pilihan Allah. Maka jika sepanjang hidup kita menjadi Kristen, hidup kita tidak mengalami perubahan, bahkan karakter kita bertentangan dengan karakter Allah, bisa jadi kita memang bukanlah bagian dari orang-orang pilihan Allah tersebut. Mungkin kita cuma beragama Kristen, tetapi sesungguhnya kita bukanlah murid-murid daripada Kristus. Karena itu sangatlah wajar bila hidup kita sama sekali tidak mencerminkan karakter Allah. Sebab jika kita mengklaim sebagai anak-anak Allah, murid Kristus, maka keserupaan dengan Kristus adalah sebuah kewajiban. Meskipun untuk sampai ke sana membutuhkan sebuah proses, tetapi saya sangat percaya Roh Kudus akan menolong kita, sehingga semakin hari hidup kita semakin berubah, makin serupa dengan Kristus. Sebab tujuan Allah memanggil kita bukan sekedar untuk diselamatkan, melainkan hidup serupa dengan Dia. Karena itu saudaraku, melalui firman Tuhan di atas, biarlah mengoreksi hidup kita sedemikian rupa, sehingga kalau ada hal-hal yang perlu kita rubah, mari dengan kerendahan hati kita bersedia untuk berubah, agar melaluinya kita memuliakan Allah melalui hidup yang semakin serupa dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti akan panggilan kami sebagai murid Kristus. Kami dipanggil bukan sekedar untuk diselamatkan, melainkan hidup serupa dengan Kristus dan menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah dunia, agar dunia tahu Engkaulah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami sehingga kami mampu mempraktekkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini Tuhan kita Yesus sangat rindu agar anak-anaknya datang dekat kepadanya, bahkan terus disempurnakan di dalam kasih-Nya pada waktu kita menikmati hadirat-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku.
demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu.